Kita bersyukur Tuhan beri kita kesempatan untuk beribadah sampai pada pagi hari ini. Saya tampilkan tema hari ini. Tuhan mau tinggal di rumah kita. Rumah dapat bicara mengenai kehidupan pribadi kita, dapat bicara mengenai rumah tangga kita, dapat bicara mengenai usaha kita, atau dapat bicara mengenai sidang lokal, tapi dapat juga berbicara mengenai satu kota, satu daerah, satu bangsa. Nah, tapi pagi ini kita akan lihat rumah tinggal, Tuhan mau tinggal di rumah kita, rumah atau hidup kita pribadi, rumah sebagai rumah tangga kita, sebagai rumah tempat tinggal kita. Saudara senang kalau Tuhan tinggal di rumah saudara? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Amin. Nah, itu yang kita rindukan. Nah, pagi ini kita lihat ayatnya lebih dulu. Lukas 19 ayat yang kelima, kita ingat cerita ini mengenai Zakheus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, atau ketika Tuhan Yesus melewati kota Yeriko, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kita ingat kisah ini, ketika Tuhan Yesus dikatakan melewati kota Yeriko. Mudah-mudahan saya bisa ke sana ya, Pak Bambang, Ibu Melin. Ketika Tuhan Yesus melewati kota Yeriko, Zakheus dengar. Zakheus yang berdosa, pemungut cukai, tukang tipu dan segala macam itu, tamak akan uang, rakus, seperti banyak pegawai bea cukai atau pegawai pajak yang sudah ketangkap. Nah, Zakheus ada sesuatu yang mengganggu di hatinya. Dia rasa ada hidup yang tidak beres. Kemudian dia berusaha untuk mau lihat Yesus yang akan lewat. Dia sudah dengar Tuhan Yesus mengajarkan apa dan lain-lain melalui orang. Sekarang dia ingin lihat sendiri. Kerinduan itu yang mendorong dia untuk mau melihat Tuhan Yesus. Tidak dikatakan dia ingin bertemu. Dia rasa tidak layak. Banyak kali kan kita rasa terlalu layak di hadapan Tuhan, sehingga kita rasa kita yang paling layak, seperti orang Farisi yang Tuhan Yesus berikan perumpamaan datang berdoa di bait Allah. Tetapi Zakheus, dia rasa tidak layak. Dia bilang, "Saya lihat aja." Tidak layak untuk dia dekat, dan mungkin teriak minta ketemu. Dan dikatakan banyak orang menghalangi pandangan dari Zakheus karena dia pendek, gemuk, dan dia naik pohon. Dia naik pohon ara. Pohon aranya sudah tidak ada sekarang ya, Pak Bambang? Masih ada? Saya mau naik. Saya mau naik, nanti saya foto, kalau boleh saya naik, kalau kuat. Nah, waktu Zakheus ada di atas pohon, Tuhan Yesus lewat, dan Tuhan Yesus rasa ada orang yang rindu untuk lihat dan ketemu dia. Saudara, kalau saudara datang beribadah, Tuhan kenal hati saudara dan saya. Kerinduan kita sampai sebagaimana, itu membuat Tuhan memperhatikan kita secara khusus. Amin. Itu yang terjadi dengan Zakheus. Hatinya yang merindukan Tuhan, merindukan sesuatu, merindukan Tuhan, sesuatu yang dari Tuhan. Itu yang membuat Tuhan langsung lihat ada satu pribadi mungkin di atas sana. Dia lihat Zakheus di atas pohon. "Turun. Hari ini aku mau menumpang." Dikatakan terjemahan ini, menumpang di rumahmu. Berarti Tuhan masuk ke rumah. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari
dikatakan begini, ketika Yesus sampai di pohon itu, ia melihat ke atas lalu berkata, "Sakeus, turunlah cepat, sebab aku harus berkunjung." Ini tadi menumpang, kemudian berkunjung, masuk ke rumah. Semua masuk ke dalam rumah. Ini terjemahan bahasa Indonesia, tapi yang versi mudah dibaca, VMD, diterjemahkan begini. Berkata kepada Sakeus, "Sakeus, cepat turun, aku harus tinggal di rumahmu hari ini." Hari ini saudara mau Tuhan Yesus tinggal di rumah saudara, di rumah pribadi, hidup pribadi, di rumah tangga, dan di rumah tempat tinggal. Amin. Kalau Tuhan Yesus mau masuk tinggal di rumah saudara dan saya, ada sesuatu yang pasti terjadi. Ada nyanyian lama, "Ku tahu roh Allah ada di sini, ku lihat perubahan dalam tiap wajah, bila kuasa surga turun." Apa? Sesuatu pasti terjadi. Amin. Bilang begini, kalau Tuhan Yesus hadir dalam hidupku, ikuti saya. Kalau Tuhan Yesus hadir atau tinggal di dalam hidupku, ulang. Kalau Tuhan Yesus tinggal dalam hidupku, pasti ada sesuatu yang terjadi. Amin. Itu pasti. Nah, kita lihat. Tuhan tinggal di rumah kita itu punya arti begini. Kita izinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita izinkan Tuhan hadir dalam hidup pribadi, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup rumah di mana kita tinggal. Itu kita izinkan Tuhan hadir. Jangan sampai Tuhan hadir terus kita sibuk dengan handphone, kita sibuk dengan segala macam, dan Tuhan kita cuekin, kita seakan-akan tidak ada. Tidak mungkin Tuhan betah. Ini Tuhan kita izinkan hadir dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam rumah kita. Tuhan tinggal di rumah kita, artinya kita izinkan Tuhan mengatur hidup kita. Mau diatur Tuhan? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nyaman ya? Diatur oleh Tuhan. Tapi ini persoalan loh. Karena kebanyakan kita sudah terbiasa atur hidup kita sendiri menurut maunya kita sendiri. Itu kenyataan. Entah itu pendeta, entah itu anggota gereja, entah itu pimpinan gereja. Sama, seringkali lebih suka ikuti keinginan, pikiran, rancangan sendiri yang tidak cocok dengan rancangan Tuhan. Tapi tenang-tenang saja, ini jadi persoalan. Itu namanya tidak mengizinkan Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Kadang-kadang tanpa terasa, tanpa sadar, kita tidak izinkan Tuhan tinggal di hidup kita karena kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Seringkali begini, kita berdoa, "Tuhan, nanti tolong begini-begini nomor 1. Dan kemudian nomor 2 begini-begini Tuhan. Kemudian nomor 3 gini-gini Tuhan." Ya, amin. Tuhan bilang, "Kamu datang memberitahu aturanmu untuk saya? Atau kamu datang untuk minta saya punya aturan itu seperti apa?" Itu jadi persoalan. Saudara, kita mau belajar untuk izinkan Tuhan hadir dalam hidup, dalam rumah tangga kita, hidup kita pribadi, rumah tangga, dan rumah tempat kita tinggal. Kita izinkan Tuhan atur. Tapi jangan suruh Tuhan atur. Itu laba-laba yang sudah banyak di rumah saudara dan saya dan di gereja ini. Jangan suruh Tuhan datang atur dan hilang sendiri. Itu laba-laba, AC kotor, dan apa semua. Kita berdoa supaya Tuhan yang atur sendiri. AC tiba-tiba jadi bersih, kita panggil tukang.
Tapi sudah hampir waktunya AC di servis. Bukan nyindir, cuma tiba-tiba ingat saja. Nah, bukan itu, tapi Tuhan atur cara hidup kita, cara berpikir, cara bertindak, cara membuat keputusan, supaya cocok dengan maunya Tuhan. Amin. Nah, itu Tuhan tinggal di rumah kita, artinya kita izinkan Tuhan mengawasi hidup kita. Saudara berani Tuhan awasi hidup saudara dan saya tiap-tiap hari? Tuhan awasi perkataan, Tuhan awasi apa yang saudara pikir, Tuhan awasi. Kalau Tuhan awasi, kalau kita sadar dan kita beri, izinkan Tuhan hadir dan mengawasi hidup kita, mengawasi rumah tangga, mengawasi rumah di mana kita tinggal. Di dalam rumah itu kita berani gosip yang enggak-enggak, malu, todus, ya kan? Malu kita. Mau ngomong, oh Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan tinggal. Membuat kita tidak berpikir, berbicara sembarangan. Dengan demikian, hidup kita dipelihara untuk cocok dengan maunya Tuhan. Yang untung saudara dan saya atau Tuhan? Kita yang untung. Kita yang untung dituntun dalam kehendak Tuhan. Karena tetap kita ingat, yang masuk ke dalam kerajaan sorga hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalau kita izinkan Yesus tinggal di hidup kita pribadi, rumah tangga kita, rumah tempat kita tinggal, berarti kita izinkan Dia atur hidup kita, Dia atur rumah tangga kita, Dia atur apa yang harus kita lakukan di dalam rumah kita. Sebagai satu rumah tangga, sebagai satu keluarga, kita izinkan, Dia atur, Dia awasi, maka kita akan hidup berhati-hati. Ada satu ayat di dalam kitab Mazmur, saya ingat, saya tidak catat di sini, dikatakan, awasilah atau berjaga-jagalah di pintu bibirku. Tujuannya pemazmur, supaya aku tidak berdosa dengan perkataanku. Amin. Kalau kita izinkan Tuhan awasi hidup kita, kita sadar, Tuhan Engkau hadir, saya izinkan Engkau hadir dalam hidup saya sudah undang, saya terima. Engkau mengubah, mengawasi hidup saya mau hati-hati. Supaya saya bertumbuh dalam kebenaran. Orang yang dengan sadar mengizinkan Tuhan hadir dalam hidupnya, itu adalah orang-orang yang gampang dituntun, dipenuhi dengan Roh Kudus yang menuntun dia dalam segala kebenaran. Amin. Itu bukan orang yang harus gemeter untuk dapat Roh Kudus. Tidak. Orang yang izinkan dengan sadar, Tuhan hadir dalam hidupku. Bukan hadir supaya kita kelihatan keren, tetapi hadir untuk atur dan mengawasi hidupku. Atur dan mengawasi rumah tanggaku. Maka kita akan dituntun dalam segala kebenaran. Karena Dia terus mengingatkan kita. Itu keliru. Kita diingatkan. Hati nurani kita disentuh. Dibisikkan sesuatu. Roh Kudus tuntun kita. Supaya kita melakukan yang benar. Amin. Nah, terus. 2 Tawari 7 ayat 16. Kita mau lihat sesuatu ketika Tuhan hadir. Sekarang telah kupilih, ini firman Tuhan kepada Salomo. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Terus apa? Supaya namaku tinggal di situ.
Nama Tuhan tinggal di rumah yang Salomo bangun. Firman Tuhan dalam suratan Korintus, kita adalah rumah Allah. Tuhan bilang, namaku tinggal di situ, di rumah itu, untuk selama-lamanya. Salomo bangun dengan tujuan supaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menyatakan diri di tengah-tengah umatnya. Nama Tuhan, namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka apa? Mataku dan hatiku ada di situ sepanjang masa. Saudara mau mata Tuhan, hati Tuhan melihat, memperhatikan, mengawasi, menuntun, membela, memelihara, melindungi saudara, melindungi rumah tangga, melindungi rumah di mana saudara tinggal. Ini luar biasa. Mataku dan hatiku. Mata mengawasi, mata memperhatikan, tetapi hati, dia hati yang lembut, hati yang penuh kasih. Melihat saudara dan saya bolak-balik gagal, bolak-balik melanggar, tapi hatinya, hati yang dipenuhi dengan kasih, dia jangkau kita dengan kemurahannya. Seperti peringatannya kepada jemaat di Laodikia. Kamu sudah taruh aku di luar. Kamu usir aku tanpa kamu sadari. Karena kamu sibuk di dalam, sibuk menikmati materi, berkat yang aku berikan kepadamu. Kamu sibuk, tapi kamu tidak pedulikan aku. Sekarang aku udah di luar. Tuhan Yesus katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Berarti Tuhan sudah di luar. Kita perlu merenung, Tuhan, Engkau masih di dalam hidupku, atau saya sudah usir, sudah tendang Engkau keluar, karena saya berjalan menurut kehendakku sendiri terus menerus. Tapi kemurahan Tuhan, Tuhan datang mengetok. Entah ketukan keberapa yang saudara dan saya terima. Makhluk ini bukan sempurna. Berkali-kali gagal lakukan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita semua ada sampai hari ini, itu belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kita tidak tahu berapa lama kesempatan itu kita bisa gunakan. Berapa lama kita dapat kesempatan itu. Dan berkali-kali ketika kita gagal, kita tidak tahu berapa kesempatan lagi berikutnya. Apa 1 atau 2, kita tidak tahu. Karena umur dapat berakhir tiba-tiba. Saudara, Tuhan menghendaki tidak ada satu orang pun yang binasa. Amin. Nah, firman Tuhan katakan, mataku dan hatiku ada di situ sepanjang masa. Ini luar biasa. Ayat 15 katakan begini, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa di rumah di mana namaku tinggal. Jadi kalau saudara dan saya izinkan Tuhan tinggal di hidup saudara pribadi, izinkan Dia mengawasi hidup saudara dan saya, Tuhan kita izinkan Tuhan mengatur hidup kita, maka firman Tuhan katakan, mataku, telingaku terbuka untuk memperhatikan dan mendengar doa yang disampaikan dari rumah di mana dia diizinkan tinggal, baik rumah pribadi, rumah tangga maupun rumah tempat kita tinggal. Ini luar biasa. Itu sebabnya saya dari dulu merindukan rumah giliran untuk datang dipakai, kita kumpul dan berdoa. Sudah lama sejak corona dan sekarang kita sudah terbiasa. Corona merubah kebiasaan yang baik.
merubah kelakuan yang baik. Memang corona itu keterlaluan. Nah, jangan salahkan corona, kita salahkan diri kita yang sudah mengalir. Nah, kenapa saya belok ke sana? Itu tidak ada ayatnya. Nah, mengizinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita, ada syarat. Kita lihat yang pertama, cara kita mengizinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Yang pertama adalah kerinduan yang kuat terhadap Tuhan. Membuat Tuhan tinggal dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam rumah kita, itu ditentukan oleh kerinduan yang kuat terhadap Tuhan. Kita lihat ulang ayat ini. Lukas 19 ayat 3. Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Saudara lihat itu. Ayat 3, dia berusaha untuk melihat. Satu usaha pencarian terhadap Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan, dia akan punya usaha. Usaha untuk lihat Tuhan, untuk cari Tuhan. Saudara dan saya pagi-pagi sudah bangun, biasa bangun malam, biasa hari Minggu saudara mungkin ada yang bangun jam 11, 12 karena tidak buka toko. Saudara berjuang, berusaha untuk bangun pagi. Itu sebabnya kita datang duduk beribadah pagi hari ini. Berjuang, berusaha. Ada yang ibadah jam 6, lebih berusaha lagi. Kita tidak rubah jadi jam 6 ya, supaya semua bisa datang. Nah, kita lihat dia berusaha, ada usaha yang sungguh-sungguh, ada usaha yang serius. Kemudian dikatakan, maka ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Berlari mendahului orang banyak. Sudah ada usaha, usahanya ditunjukkan dengan sikap dia, kesungguhan dia. Dia berlari mendahului orang banyak. Tapi karena orang banyak lebih tinggi dari dia, maka dia tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Banyak kali ada orang tinggi hati di sekitar hidup kita, sampai kita sukar melihat Tuhan Yesus. Banyak pendeta tinggi hati di sekitar saudara, termasuk gembala saudara, saudara terhalang lihat Tuhan Yesus. Jangan jadi orang-orang tinggi, bukan tinggi badan, tapi tinggi hati, sampai menghalangi orang ketemu dan lihat Tuhan Yesus. Amin. Nggak enak itu Tapi tanpa sadar banyak kali kita jadi orang-orang tinggi yang berdiri cuma untuk lihat Tuhan Yesus, sementara orang yang membutuhkan Tuhan Yesus terhalang. Nah, sudah, tidak usah belok ke sana jauh-jauh. Dia berlari mendahului orang banyak, bukan cuma jalan cepat, berlari. Bicara mengenai kesungguhan. Nah, lalu bukan cuma berlari mendahului orang banyak, dia lihat tetap juga tidak ada tempat untuk bisa lihat. Kita sudah baca tadi, dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat. Dia panjat pohon ara. Ini seorang pejabat kaya, dikatakan dia pejabat pajak, kepala pemungut cukai. Dia kaya, pendek. Orang kaya, pejabat, mau naik pohon untuk lihat Yesus, itu gengsi, tidak mungkin mau. Tapi ini didorong oleh kerinduan, hati nuraninya merindukan, Tuhan, saya ingin berubah. Saya ingin ketemu Tuhan dan saya ingin berubah. Saya sudah terlalu tenggelam dengan cinta uang, dengan tamak akan uang, dengan tamak akan jabatan. Saya sudah korupsi, sudah peras orang. Pegawai pajak banyak kali peras orang.
Itu Sakeus di Indonesia bagus-bagus pegawai pajak, dan ternyata banyak juga yang tidak bagus. Saya senang bisa ditangkap mereka. Ada orang Kristen, ada orang bukan Kristen, tapi hidup tidak benar. Memang uang bikin orang kehilangan akal sehat. Nah, sudah belok ke sana. Dipanjat pohon ara, dia abaikan gengsi karena kerinduan terhadap Tuhan. Kita kalau punya kerinduan yang muncul, orang akan kaget lihat, ih kok enggak malu? Ih, gengsi dong kalau begitu. Tapi saudara, ada orang pemalu ketika dia alami lawatan Tuhan, dia punya kerinduan kepada Tuhan. Dia angkat tangan, dia pemalu, tetapi tiba-tiba dia menari. Hui, oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Dia nari di depan. Saya pikir ini orang pemalu, tiba-tiba dia nyanyi, dia nari ke depan. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Engkau selamatkan dan sembuhkan saya. Dia nari. Bapak-bapak lagi. Narinya ndak bagus lagi. Tapi wajahnya wajah yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah sudah. Ayat 6, pasal 19, Injil Lukas. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia segera turun, dia dengar pernyataan Tuhan. Turun, aku mau tinggal di rumahmu hari ini. Segera dia turun. Orang yang punya kerinduan kepada Tuhan, dia segera turun. Kita lihat nih. Mazmur 42 ayat 2, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Coba saudara kalau di rumah mau malam-malam mau tidur, saudara nyanyikan nyanyian ini tidak seperti biasa, sambil renungkan. Jiwaku nanti pulang, coba menjelang tidur nanti malam, terus saudara nyanyi ini. Mungkin suami istri di rumah tinggal berdua, nyanyi berdua. Jiwaku merindukanmu. Terus renungkan, benar enggak kami keluarga, benar enggak saya pribadi sedang merindukan Engkau seperti rusa yang haus? Orang yang haus akan Tuhan, merindukan Tuhan seperti rusa, dia tidak akan biasa-biasa lagi. Mungkin saudara tidak harus melompat di atas tempat duduk waktu memuji Tuhan. Tetapi hati yang berkobar merindukan Tuhan. Itu Tuhan tinggal dalam hidup saudara dan saya. Kita lihat, kerinduan itu menentukan Tuhan mau datang tinggal di rumah hidup kita pribadi, rumah tangga, rumah tempat kita tinggal, atau tidak. Perhatikan kerinduan saudara dan saya terhadap Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini pemazmur, dia sedang menyampaikan isi hatinya, perasaannya kepada Allah. Katanya rusa kalau dia haus, rindu air, dia bisa cium beberapa kilometer, dia bisa sumber air yang beberapa kilometer dari dia bisa cium. Dan dia berlari dengan cepat untuk cari mata air itu. Kiranya itu jadi sikap kita hari ini. Amin. Merindukan Tuhan. Nggak rugi saudara merindukan Tuhan dan mengizinkan Tuhan tinggal. Nggak rugi. Kita lihat sebentar. Yang kedua, cara untuk kita
mengizinkan Tuhan tinggal, cara Tuhan untuk datang tinggal dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga dan rumah kita. Cara yang kedua adalah, baca sama-sama, rela dan mau melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tinggal dalam hidup kita. Tuhan tinggal berarti kita mengizinkan Tuhan mengawasi. Tuhan mengatur dan mengawasi. Nah, kalau kita izinkan Tuhan mengatur dan mengawasi, maka kita rela dan mau melakukan, tapi mau karena rela. Ada kadang-kadang kita melakukan firman Tuhan, mau melakukan karena ada apa-apanya. Karena kita mikir, kalau saya tidak lakukan firman, nanti toko saya tidak laku. Kalau saya tidak melakukan firman, nanti saya sakit, berdoa tidak sembuh. Itu yang kita pikir. Tetapi sebenarnya kita harus berpikir lebih jauh dari itu. Merindukan Tuhan. Tuhan tinggal dalam hidup kita, atur hidup kita, awasi hidup kita, supaya kita tetap bertahan hidup benar. Amin. Itu yang penting. Kalau kita bertahan hidup benar, Tuhan Yesus katakan yang bertahan sampai akhir itu yang selamat. Nah, Lukas 19 ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Rugi. Izinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Rugi ya. Separuh harta dia sedekahkan ke orang miskin. Orang daerah sini bilang apa? Gendeng. Separuh tiba-tiba berubah itu Zakheus. Dia yang pelit, tamak uang, pemeras, koruptor, tiba-tiba berubah. Kehadiran Tuhan mengubah seseorang. Biar kita ngotot nyanyi, aku mengasihi engkau, Roh Kudus kau hadir di sini, tetapi kelakuan tidak pernah berubah. Medit jalan terus, ke pasar tidak rela bayar lebih 500 rupiah. Orang lihat, bapak itu, ibu itu, cerek. Nggak jadi berkat. Tapi ketika Tuhan hadir, kita mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, banyak hal yang berubah yang orang kaget. Kok bisa? Mungkin ada orang yang bilang, gendeng, separuh hartaku aku sedekahkan kepada orang miskin. Dan yang sudah aku tipu, sudah aku peras pajaknya, aku kembalikan 4 kali lipat. Kalau dia pernah tipu pajak saya, tiba-tiba dia datang sambil nangis. Om, saya kembalikan 4 kali lipat. Saya bilang, alhamdulillah, memang saya lagi perlu uang. Banyak orang yang bersuka cita. Tiba-tiba Zakheus datang 4 kali lipat. Dia bilang, jangan. Nggak, ambil. Zakheus pergi lagi ke tempat lain. Siapa yang pernah dia tipu? Siapa yang pernah dia peras? 4 kali lipat. Banyak orang kaget. Pasti Zakheus jadi bahan cerita di seluruh Yeriko, mungkin di sekitarnya. Dan sampai hari ini jadi berita buat kita. Dari seorang tamak akan uang, tiba-tiba jadi murah hati. Rupanya tanda seseorang yang ada Tuhan dalam hidupnya, itu murah hati. Maaf, itu Bapak Licuan dan Bapak Agus sama siapa katanya, itu saya mau larang, saya ndak enak. Saya bilang sama Bapak Licuan, saya ndak
saya tidak ada ide loh untuk itu. Kalian kumpulkan itu untuk kami berangkat. Tidak. Tapi saya hargai saudara berbuat, saya terharu. Tapi saya todus, sebetulnya malu. Karena ini bukan hadir di seminar rohani. Kalau hadir di seminar rohani, saya tidak malu. Tapi ini karena jalan-jalan. Walaupun jalan-jalan, pergi lihat di mana Tuhan Yesus berkarya. Nah, saudara-saudara, jangan panjang-panjang. Nah, sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini luar biasa. Orang yang ada izinkan Tuhan hadir dalam hidupnya, mengizinkan Tuhan atur hidupnya, ini akibatnya. Dia ingin lakukan yang Tuhan kehendaki. Dia berhenti melakukan yang melanggar, dan dia mulai bersikap, bertindak, membuat keputusan, lakukan yang cocok dengan firman Tuhan. Walaupun kelihatannya rugi. Tetapi saudara lihat ini. Tunggu. Saudara ingat Tuhan Yesus bilang apa ke Sakeus? Hari ini, ayat yang berikutnya dikatakan, hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Sakeus seisi keluarganya, rumah tempat Sakeus tinggal, terjadi keselamatan. Bergaung berita keselamatan. Ini luar biasa. Semua orang dengar. Bukan cuma teori dari omongan besar, tetapi perbuatan, sikap, keputusan yang Sakeus buat sudah jadi cerita besar. Dan rupanya itu tanda seorang yang Tuhan hadir dalam hidupnya. Kiranya kita alami hal ini dalam hidup kita. Orang menghargai keselamatan lebih daripada dia menghargai seluruh hartanya. Keselamatan. Tapi sebelum dia ucapkan ini, Tuhan belum ucapkan hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Tetapi ketika Sakeus ucapkan ini, Tuhan, hari ini separuh hartaku aku berikan kepada orang miskin, sedekahkan ke orang miskin. Dan yang sudah aku peras, aku tipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Perubahan hati. Perubahan hati Sakeus. Dan Tuhan bilang, hari ini keselamatan terjadi di rumah ini, baik terhadap Sakeus, terhadap seisi rumahnya, dan juga rumah di mana dia tinggal. Dia lepaskan semua harta haram yang ada di dalam rumahnya. Kiranya banyak koruptor di Indonesia dan di gereja melepaskan harta-harta haram yang ada di dalam rumahnya, dalam hidupnya. Rela. Supaya kita sama-sama dengar ucapan Tuhan Yesus. Hari ini keselamatan terjadi di rumah ini. Pemberita keselamatan tetapi tidak selamat. Karena tidak hidup benar dengan keuangan. Kemunafikan. Baru-baru saya tulis di Facebook. Bersemangat memberitakan kebenaran. Tidak selalu pasti bahwa dia pelaku kebenaran. Kalau saudara mau cari Facebook saya, Alfon Tumangkeng, Facebooknya. Bisa dibaca semua orang soalnya. Tapi ada juga yang protes. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Saudara, tanda kita mengasihi Tuhan, syarat untuk Tuhan hadir dalam hidup kita, kita menuruti firman Tuhan. Mengasihi Tuhan sama dengan menuruti firman Tuhan.
dan Bapakku dan Bapakku akan mengasihi dia dan apa? Apa? Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara mau Tuhan diam? Bapa, Tuhan Yesus katakan, Bapa dan aku akan datang dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara harapkan ini, tetapi ada sesuatu yang mengerikan. Dia awasi hidup saudara dan saya. Dia atur hidup saudara dan saya. Tapi kalau kita alami seperti Sakeus, berubah dia punya penghargaan. Tadinya dia sangat menghargai dan mendewakan uangnya, hartanya. Tetapi ketika dia bertemu dan izinkan Tuhan datang tinggal dalam hidupnya, dia berubah. Berubah. Kiranya kita semua berubah, supaya kita dengar yang Tuhan Yesus bilang, hari ini keselamatan ada di dalam hidup pribadi ini, dalam rumah tangga ini, dalam rumah tempat tinggal ini. Tuhan tinggal di rumah kita. Satu, jika kerinduan yang kuat terhadap Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kerinduan yang kuat terhadap Tuhan itu kita ingat ada di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jadi orang yang mendahulukan kerajaan Allah, mengutamakan kerajaan Allah dari segala rancangannya sendiri, dari hartanya, dari usahanya, ya utamakan soal kerajaan Allah, bicara mengenai keselamatannya, bicara mengenai ketaatan kepada firman, bicara mengenai mencari Tuhan, membina hubungan erat dengan Tuhan. Itu cari dahulu kerajaan Allah. Itu syarat supaya Tuhan tinggal di rumah kita. Kerinduan yang kuat terhadap Tuhan. Yang kedua, rela dan mau melakukan firman Tuhan walaupun seperti merugikan kita, sepertinya rugi. Rela berubah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sakeus berubah bukan supaya kelihatan berubah, tetapi memang berubah. Banyak kali kami pendeta supaya kelihatan berubah, supaya kelihatan suci, supaya kelihatan benar. Tapi kita rindu pagi ini supaya kita sungguh-sungguh benar. Amin. Supaya kita benar-benar benar. Akibatnya, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Yang kedua, alami perhatian, pemeliharaan Tuhan. Mataku dan hatiku ada di rumah ini sepanjang masa. Wih, luar biasa. Seumur hidup. Mata Tuhan, hati Tuhan memperhatikan, mempedulikan, membela, memelihara. Saya ingat satu kisah di dalam perjanjian lama, dalam 2 raja-raja, tapi saya agak lupa pasalnya. Satu waktu Daud ambil itu peti tabut perjanjian. Tabut perjanjian bagi orang Israel itu melambangkan atau sebagai satu pernyataan kehadiran Tuhan. Begitu di perjalanan, Daud, dia bilang, tidak jadi saya bawa ke Yerusalem. Dia takut. Dia taruh di satu keluarga yang namanya keluarga Obed Edom. Dia taruh di situ. Daud pulang ke Yerusalem. Tiba-tiba orang beritakan ke Daud, bos, karena tabut Tuhan, kehadiran Tuhan ada di rumah Obed Edom,
maka Tuhan memberkati Obed-Edom dan segala sesuatu yang dikerjakannya, dan semua yang ada padanya diberkati oleh Tuhan. Wih, saya bilang luar biasa ini. Kehadiran Tuhan memberkati hidup kita juga, tanpa kita minta. Amin. Obed-Edom tidak bilang begini, iya raja, boleh taruh di sini, tapi janji dulu, bilang sama Tuhan, supaya dia berkati saya. Ndak, Obed-Edom ndak bilang itu. Dia terima saja. Ketika dia terima, dia kaget. Berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Amin. Puji Tuhan. Doa dijawab. Tadi kita sudah baca di dalam Tawari. Aku mendengar dan memperhatikan doa yang dipanjatkan di pribadi, di rumah tangga, di rumah di mana aku diizinkan hadir. Tuhan menjawab doa. Enak tetapi ada yang kurang enak. Karena Tuhan selalu memeriksa dan mengoreksi hidup kita. Tapi kalau kita tahu itu mengakibatkan keselamatan, kita rela. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri.